Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riono Varianto dengan NIM 2025 101 101 101 28. Saya dari kelas D Hukum. Di sini saya ingin menyelesaikan dan menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara, menjelaskan tentang kedudukan kementerian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan kementerian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu adalah sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada kekuasaan presiden. Nah, kementerian dibentuk membantu presiden menjalankan tugasnya, tugas pemerintah, karena tidak mungkin semua urusan negara dipasrahkan dan dikerjakan oleh presiden, kan tidak mungkin. Dan itu juga sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 17 yang menyebutkan bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab langsung kepadanya. Nah, terus artinya posisi kementerian itu berada di bawah presiden sebagai bagian dari cabang eksekutif. Menteri bukan mengambil keputusan tertinggi, tetapi melaksana dan merumus kebijakan sesuai arahan presiden. Jadi masing-masing itu seperti pendidikan, hukum atau ekonomi, tetapi tetap harus jalan dengan kebijakan presiden. Nah, karena Indonesia menganut sistem presidensial, maka kementerian tidak bertanggung jawab kepada DPR seperti dalam sistem parlementer. Namun bukan berarti bebas tanpa kontrol, karena DPR itu tetap punya yang namanya itu fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Setelah itu kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, kementerian itu bisa dipahami sebagai perpanjangan tangan presiden dalam mengatur negara secara lebih rinci. Presiden menetapkan kebijakan secara umum, lalu kementerian yang menerjemahkan dan menjalankannya di lapangan sesuai bidang masing-masing. Jadi peran mereka bukan membuat kekuasaan sendiri, tapi menjalankan apa yang menjadi garis besar pemerintahan. Dalam Undang-Undang 1945 juga jelas bahwa menteri itu diangkat dan bisa diberhentikan kapan saja oleh presiden. Ini menunjukkan bahwa kedudukan kementerian sepenuhnya itu bergantung pada presiden. Kalau presiden mengganti menteri, itu tidak mengubah sistem, karena yang tetap memegang kekuasaan utama adalah presiden. Nah, dengan begitu kementerian itu punya posisi penting praktik pemerintahan sehari-hari, tapi secara ketatanegaraan itu mereka bukan lembaga yang boleh dibilang berdiri sendiri sejajar dengan lembaga tinggi negara lain. Mereka lebih tepat dipahami sebagai bagian dari alat kelengkapan presiden, begitulah, untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan lancar dan efektif sesuai hukum yang berlaku. Sekian dari saya, mungkin penjelasannya itu yang pemahaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.